Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjelaskan materi tentang teknik pengumpulan data penelitian kualitatif, mata kuliah metodologi penelitian, dosen pengampu Ibu Dr. Fatmawati SPD MPD. Nama anggota kelompok 3, Dela Putri Andini, Nabila Syafendra, Nindya Juniarti, Pebi Dwi Alita, Rina Sukmawati, Zaldi Aldika dari kelas 5A. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Riau, tahun ajaran 2021. Teknik pengumpulan data kualitatif. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci, dan pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Dalam metode penelitian kualitatif, lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu 1. Observasi, 2. Wawancara, 3. Catat, 4. Dokumentasi, 5. Simak libat cakap, 6. Simak bebas cakap. Teknik observasi. Observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran real suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang terstandar. Baiklah, saya Nabila Syafendra akan melanjutkan materi terkait bentuk observasi. Bungin mengemukakan beberapa bentuk observasi, yaitu yang pertama, observasi partisipasi atau participan observation adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan, di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan. Yang kedua, observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Yang kedua, observasi kelompok ialah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian. Selanjutnya, teknik wawancara. Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Wawancara bertujuan untuk mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain berkaitan dengan individu yang ada dalam suatu organisasi. Byron menyarankan agar sebelum memilih wawancara sebagai metode pengumpulan data, peneliti harus menentukan apakah pernyataan penelitian dapat dijawab dengan tepat oleh orang yang dipilih sebagai partisipan. Studi hipotesis perlu digunakan untuk menggambarkan suatu proses yang digunakan peneliti untuk memfasilitasi wawancara. Menurut Miles dan Huberman, ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara. Yang pertama, itu setting. Peneliti perlu mengetahui kondisi lapangan penelitian yang sebenarnya untuk membantu dalam merencanakan pengambilan data. Lalu yang kedua, ada actors. Mendapatkan data tentang karakteristik calon partisipan. Di dalamnya termasuk situasi yang lebih disukai partisipan, kalimat pembuka, pembicaraan, pendahuluan, dan sikap peneliti dalam melakukan pendekatan. Yang ketiga, the events. Menyusun protokol wawancara. Setidaknya terdapat dua jenis wawancara, yaitu Saya Pebi Dwi Alita akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Yang pertama, wawancara mendalam, di mana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, sehingga suasana hidup dan dilakukan berkali-kali. Yang kedua, wawancara terarah, di mana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Berbeda dengan wawancara mendalam, wawancara terarah memiliki kelemahan, yakni suasana tidak hidup, karena peneliti terikat dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Sering terjadi pewawancara atau peneliti telah memperhatikan daftar pertanyaan yang diajukan daripada bertatap muka dengan informan, sehingga suasana terasa kaku.
Selanjutnya, teknik catat. Teknik catat ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat. Teknik ini digunakan untuk mencatat data hasil temuan setelah proses membaca dilakukan. Teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan salah satu cara dalam mengumpulkan data penelitian secara tidak langsung. Artinya, data didapatkan melalui dokumen-dokumen pendukung yang berhubungan dengan data yang akan diteliti. Teknik simak libat cakap. Teknik simak libat cakap atau teknik SLC digunakan untuk mendapatkan data dengan teknik sadap dan peneliti berpartisipasi dalam pembicaraan dan menyimak pembicaraan sehingga terlibat langsung di dalam dialog. Teknik ini menggunakan diri peneliti sebagai alatnya, yaitu untuk dilibatkan langsung dalam membentuk dan memunculkan calon data. Baiklah, saya akan melanjutkan materi teman saya tadi, yaitu teknik simak bebas cakap. Jadi teknik simak bebas libat cakap atau teknik SBLC ini merupakan kelanjutan dari teknik sebelumnya, tetapi penelitian tidak terlibat langsung oleh pembicaraan. Penelitian hanya sebagai pemerhati yang dengan penuh minat tekun mendengarkan apa yang dikatakan dan bukan apa yang dibicarakan oleh orang-orang. Dalam hal ini, dialog digunakan dalam artian yang seluas-luasnya, yang pada pokoknya melibatkan dua pihak yang berlaku sebagai pembicara dan mitra wicara, baik secara berganti-ganti maupun tidak. Baik yang lebih bersifat komunikasi dua arah atau timbal balik, sehingga bersifat imbal wicara maupun yang lebih bersifat kontak satu arah. Penutur sumber data secara objektif diandaikan tidak menyadari bahwa tuturannya disadap oleh peneliti dan dijadikan data penelitian. Demikianlah penjelasan mengenai teknik pengumpulan data penelitian kualitatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.